Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah fi sayyidil ayyam yaumul jumu'ah, di pemimpinnya para hari Jumat, hari pertama kali manusia diciptakan, hari yang dengannya manusia dikumpulkan setiap Jumat untuk berkumpul di salah satu rumahnya Allah. Disinilah hari yang paling tepat kita melakukan muhasabah atas capaian-capaian amal-amal yang telah kita rencanakan untuk hari sesudah kematian kita, yang telah kita laksanakan pada 7 hari yang lampau. Dan hari inilah hari yang paling tepat untuk merencanakan ulang apa amal-amal unggulan, amal-amal terbaik yang akan kita hadirkan untuk Allah. Kelelahan-kelelahan lillah seperti apa yang akan kita berikan pada 7 hari yang akan datang. Maka ketika setiap Jumat kita datang kepada Allah dengan amalan-amalan yang luar biasa, dengan penjagaan diri dari dosa-dosa besar. Al-Jum'ah ilal Jum'ah mukaffiratu bainahunna majtunibatil kabair. Jumat ke Jumat akan menghapuskan dosa-dosa kita selama kita tidak melakukan dosa-dosa besar, selama kita tidak meninggalkan sholat 5 waktu, selama kita tidak melakukan sumpah palsu, selama kita tidak durhaka kepada kedua orang tua, selama kita tidak berzina dan minum khamar, selama kita tidak melakukan dosa-dosa ribawi dan dosa-dosa besar lainnya, maka insya Allah Jumat ini adalah keutamaan bagi kita. Hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, kalaulah ada kemuliaan yang bersifat harian, ada juga kemuliaan yang bersifat bulanan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah firmankan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Dan hal ini sudah berlaku sejak pertama kali Allah ciptakan alam semesta ini. Allah ciptakan waktu, dan Allah gerakkan manusia ini untuk selalu memperhatikan pergerakan bulan dan matahari, yang keduanya hadir sebagai basis perhitungan kita dalam beribadah ritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita berada di 10 Sya'ban 1444 Hijriah. Dan Sya'ban sebagaimana bulan-bulan lainnya juga memiliki keutamaan yang tidak kalah mulia. Terlebih ketika Sya'ban berada di antara bulan Rajab dan segera akan hadir bulan Ramadan. Karena itulah Abu Bakar Al-Balkhi, seorang ulama dahulu, pernah mengatakan, Syahrul Rajab Syahrul Zar'i. Bulan Rajab adalah saatnya menanam. Wa Syahrul Sya'ban Syahrul Saqi Zar'i. Dan bulan Sya'ban adalah bulan menyiram tanaman. Wa Syahrul Ramadan Syahrul Hasad Zar'i. Dan nanti bulan Ramadan adalah bulan saatnya menuai hasil. Maka berbicara bulan Sya'ban, pastilah kita akan diingatkan Allah untuk menyambut bulan suci Ramadan. Meskipun sebagai tambahan wawasan bagi kita, bulan Sya'ban ini pun terdapat peristiwa yang penting untuk diingat. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dahulu pernah mengatakan bahwa minimal ada 3 peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban. Yang pertama, peralihan kiblat dari Masjidil Aqsa
ke Masjidil Haram terjadi di bulan Sya'ban. Kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 144, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardah. Ketika Nabi Muhammad SAW merindukan agar kembali kiblat itu ke Masjidil Haram, maka Allah jawab dengan memalingkan dan memerintahkan berpindahnya kiblat itu dari Masjid Al-Aqsa ke Masjidil Haram. Dan hal itu terjadi, kata Imam Al-Qurtubi, di hari Selasa di tanggal 15 Sya'ban. Peristiwa yang kedua adalah bulan Sya'ban inilah bulan penyerahan catatan amal dalam konteks tahunan. Maka di bulan inilah kita serahkan seluruh catatan-catatan amal kita setelah kita menyampaikan ekspresi cinta kita kepada Allah dalam bentuk ibadah-ibadah selama setahun ini. Dan di bulan Sya'ban inilah turunnya surat Al-Ahzab ayat ke-56 yang menganjurkan manusia untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Karena itu bersyukurlah dalam seluruh momen-momen kehidupan kita, karena semuanya adalah kehendak Allah yang pasti baik bagi kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka nikmat akan ditambahkan kepada kalian. Marilah kita menjadi pribadi yang syakirun alim, pribadi yang senang bersyukur dan senang mencintai ilmu. Maka cara kita bersyukur di atas ilmu, minimal ada 7 cara yang bisa kita lakukan. Cara kita mensyukuri ketika kita hari ini berada di bulan Sya'ban. Bagaimana cara kita mensyukuri? Yang pertama, tentulah sebagaimana setiap awal bulan kita berdoa memohon keberkahan dan keamanan dari setiap bulan tersebut. Sebagaimana Nabi SAW berdoa, Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbuka Allah. Allah Maha Besar, ya Allah, jadikanlah hilal itu bagi kami membawa keamanan dan keimanan, keselamatan dan keislaman, taufik yang membimbing kami kepada apa yang Kau cintai, yang kepada apa yang Kau ridhoi. Rabbmu dan Rabb kami, yakni adalah Allah. Yang kedua, di bulan inilah kita mempersiapkan diri kita memasuki bulan suci Ramadan. Nabi SAW berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami di bulan suci Ramadan. Maka doa itu pun hendaknya kita ikuti dengan memperbanyak doa-doa pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita memasuki bulan suci Ramadan dalam kondisi bersih jiwa kita, bersih hutang piutang kita, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia, bersih lahir dan batin kita, sehingga kita semakin sempurna menghadapi bulan Ramadan. Nabi SAW dahulu berdoa dengan satu untayan doa yang detail. Allahumma gfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Ya Allah, ampunilah kesalahanku, kejahilanku, sikapku yang melampaui batas dalam seluruh urusanku, dan segala hal yang Engkau lebih mengetahui hal tersebut daripada aku. Allahumma gfirli jiddi wa hazli wa khata'i wa amdi wa kulli dhalika indi wa kullu dhalika indi. Nabi berdoa, ya Allah, ampunilah aku kesalahan yang kuperbuat saat serius
maupun saat bercanda. Ampunilah kesalahanku saat aku tidak sengaja maupun saat sengaja. Ampunilah seluruh kesalahan yang aku lakukan. Di bulan inilah kita bermunajat kepada Allah agar dimudahkan untuk melakukan beragam kebaikan-kebaikan yang akan semakin puncaknya nanti di bulan Ramadan. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, kami meminta kepadamu agar dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan yang baik, agar dimudahkan untuk menjauhi segala bentuk-bentuk kemungkaran. Karena ya Allah, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Tidak ada yang mudah kecuali kalau Engkau telah jadikan mudah. Engkau lah yang menciptakan kesulitan. Kalau Engkau berhendak, yang sulit itu pun akan menjadi mudah. Berikutnya hadirin, yang bisa kita lakukan sebagai wujud kita syukur kepada Allah adalah dengan memperbanyak saum sunnah di bulan Sya'ban. Bulan Rajab ini dikatakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa suami beliau Rasulullah SAW berpuasa sempurna begitu banyak di bulan Sya'ban, mengalahkan bulan-bulan yang lainnya kecuali bulan Ramadan. Karena itulah dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif. Ada ibadah yang disebut rawatib, yaitu ibadah sunnah yang mengikuti ibadah wajib. Kalaulah kita melaksanakan sholat rawatib qabliyah atau ba'diyah sebelum sholat fardu, maka kata Al-Imam bahwa saum sunnah di bulan Sya'ban ini adalah ibadah rawatib, saum rawatib bagi puasa Ramadan. Karena itu amalan puasa sunnah di bulan Sya'ban, mobil khusus yang sudah dimulai sebelum tanggal 15 Sya'ban, maka ini akan menjadi penyempurna daripada amalan wajib bulan Ramadan yang akan kita lakukan. Berikutnya amalan yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban adalah berusaha menyelesaikan hutang-hutang puasa kita yang masih tertunda. Mungkin kita karena sakit, sedang dalam perjalanan, dan kita belum sempat menggantinya, maka qadaklah seluruh amalan puasa sejak kita balik yang pernah kita tinggalkan di bulan Sya'ban. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha juga mengatakan bahwa kana yakunu alayya as-shawmu min Ramadan fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Aku dulu ketika masuk bulan Sya'ban masih punya hutang puasa, tapi aku tidak bisa membayar hutang puasa itu kecuali setelah masuk bulan Sya'ban. Berikutnya, di antara amalan yang bisa kita laksanakan adalah memperbanyak tilawatul Quran untuk memanaskan kebiasaan kita dalam tilawatul Quran. Sehingga kelak di bulan Ramadan, maka kita sudah terbiasa dengan tilawatul Quran. Karena itulah Salamah bin Kahil, seorang ulama di masa lalu, mengatakan, dahulu di zaman kami, karena yuqalu syahrul Sya'ban syahrul Qurra. Bulan Ramadan itu sering disebut sebagai bulannya para pembaca Al-Quran, karena begitu cintanya dahulu orang-orang di bulan Sya'ban untuk mulai semakin intensif dalam membaca Al-Quran dan mentadabburi kandungan Al-Quran. Selanjutnya, marilah kita rawat seluruh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kita jauhkan diri kita dari amalia-amalia yang tidak ada tuntunannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan sehingga kemudian kita bisa bersama-sama untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan momentum Sya'ban yang masih tersisa 20 hari lagi ini, dan mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita hingga bertemu bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan kejarlah, rindukanlah dan bersabarlah hidup bersama orang-orang yang benar, hidup bersama orang-orang yang jujur imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu aidan, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ربنا اجعلنا وأولادنا من أهل القرآن. اللهم ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. Istaqimu wa'tadilu sadda bainal manakib wa sudul khalal. Rapatkan bahu dengan bahu ke arah imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bi
إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. الله أكبر.
Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi